Bayangkan, dalam satu malam, tubuhmu berubah, ototmu lebih padat, tinjumu lebih cepat, dan rasa takut menghilang sepenuhnya. Kiernan Hunter dia dijuluki si pesuruh di sekolahnya. Tapi sesuatu terjadi, dia tidak menyangka hari itu akan mengubah segalanya. Di saat dia bertarung, tubuhnya tiba-tiba bereaksi. Tinjunya lebih cepat, refleksnya lebih tajam, dan rasa sakit yang biasanya menghentikannya kini nyaris tak terasa. Itu adalah kebangkitan, momen di mana dia menyadari bahwa dirinya bukan lagi bocah yang bisa diremehkan. Tapi itu belum cukup. Dengan napas yang masih memburu dan adrenalin yang masih mengalir, Kieran pulang. Dia tidak tidur, tidak beristirahat. Malam itu, dia berlatih lebih keras dari sebelumnya. Jika ini adalah awal dari perubahan, maka dia akan memastikan bahwa perubahan itu tidak sia-sia. Sebelum kita mulai, tekan tombol like dan subscribe kalau kalian suka cerita seperti ini. Sekarang, mari kita mulai dari awal. Mari kita mundur sebentar. Sebelumnya, Kiernan mencoba mencari tahu tentang age of growth, fenomena di mana tubuh seseorang bisa mengalami lonjakan kekuatan drastis saat menginjak usia 18 tahun. Tapi dia juga menemukan sesuatu yang aneh. Tidak ada informasi tentang penyakit misterius yang diderita ayahnya, Karma Hunter. Dengan banyak pertanyaan di kepalanya, Kieran memutuskan untuk melakukan satu hal yang bisa ia kendalikan. Sepanjang malam, dia memukul pohon tanpa henti sampai buku-buku jarinya berdarah. Dan ketika ayahnya, Karma, melihat hasilnya keesokan harinya, dia terkejut. Itu bukan pukulan biasa, itu adalah tanda bahwa Kiernan mulai mencapai sesuatu yang luar biasa. Keesokan paginya, dengan tubuh yang masih terasa nyeri, Kiernan tetap berangkat ke Karuza High dengan tekad baru. Dan dia hanya punya satu pertanyaan dalam pikirannya. Siapa yang akan aku tantang pertama? Ketika Kiernan memasuki kelas, suasana tetap seperti biasa. Siswa bercanda, membahas hasil turnamen terakhir, dan bermain game di ponsel mereka. Tak ada yang memperhatikan kedatangannya. Namun, hari ini berbeda. Kiernan tidak akan lagi menjadi bayangan di antara mereka. Suara hantaman keras menggema di seluruh kelas. Sebuah tangan besar menghantam meja tepat di depannya. Dominic Raze berdiri di sana, tubuhnya tegap dan penuh percaya diri. Sorot matanya tajam, bibirnya menyeringai penuh kesombongan. Dengan suara kasar, dia berbicara. Suaranya menusuk udara seperti belati. Apa yang kau lakukan di kursiku, bocah tenge? Nada suaranya terdengar menuntut, seperti seorang raja yang murka melihat tahtanya direbut. Tawa kecil terdengar dari beberapa sudut kelas. Sejumlah siswa mulai berbisik, menikmati tontonan gratis di depan mereka. Namun, Kiernan tidak menunjukkan reaksi yang diharapkan Dominic. Ia tetap duduk, tidak bergeming. Tatapannya tetap tenang, bibirnya sedikit melengkung, membentuk senyum tipis. Senyum penuh makna, seolah-olah dia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Hari pertama setelah liburan, dan dia sudah menemukan targetnya. Dominic merasa diabaikan, mendengus kesal. Dengan gerakan cepat, dia meraih kerah baju Kiernan dan menariknya kasar, membuat tubuh lawannya sedikit terangkat dari kursinya. Dengar, pecundang, kau pikir bisa duduk di kursi ini tanpa konsekuensi? Nada bicaranya mengejek, penuh rasa superioritas, seperti pemangsa yang bermain dengan mangsanya sebelum menerkam. Namun, sebelum ada yang sempat tertawa lagi, sesuatu yang aneh terjadi. Detak jantung melambat, udara di kelas tiba-tiba berubah. Hawa yang tadinya ringan kini terasa lebih berat, menekan setiap orang yang ada di dalam ruangan. Beberapa siswa tanpa sadar menahan napas. Mata Kiernan bersinar tajam, seakan ada api yang baru saja dinyalakan di dalam dirinya. Aura tak terlihat merayap keluar, menyelimuti tubuhnya dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dominic, yang tadinya percaya diri, kini justru mundur sedikit. Kedua matanya membelalak, suaranya bergetar tanpa ia sadari. Kau membangkitkan martial soul? Kata-kata itu keluar dengan terbata-bata, dipenuhi keterkejutan dan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kelas terdiam, tak ada lagi tawa, tak ada lagi bisikan. Lalu Kiernan akhirnya berbicara. Suaranya rendah namun jelas. Tidak ada amarah, tidak ada keraguan,
hanya kepastian mutlak dalam setiap katanya. Ranked match setelah sekolah. Kata-kata itu terucap dengan dingin, setelah keputusan itu sudah final sejak awal. Beberapa detik kemudian, suara tawa pecah di seluruh kelas. Dengan nada mencemooh, seseorang tertawa keras. Apa dia gila? Suara lain menimpali, terdengar meremehkan. Peringkat 204 menantang peringkat 8. Ini beneran gila. Dominic yang kini sudah pulih dari keterkejutannya menyeringai. Tapi kali ini ada sedikit ketegangan dalam tawanya. Sebuah ketidakpastian yang berusaha ia sembunyikan. Kau sudah kehilangan akal sehatmu, bocah. Dia tertawa sinis, tapi ada nada marah yang menyelinap di baliknya. Baiklah, aku terima. Tapi jangan kira penyiksaanmu berakhir di sini. Suara itu lebih rendah sekarang, hampir seperti bisikan mengancam. Di tempat lain, di kantor kepala sekolah, Azhar Karuza membaca surat tantangan itu dengan dahi berkerut. Kertas itu sedikit bergetar di tangannya. Ia membaca ulang, seolah memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Apa ini? Suaranya terdengar pelan, nyaris tidak percaya. Dominic adalah petarung berbakat, salah satu harapan terbesar Karuza High untuk kompetisi nasional. Tapi lawannya, seorang anak yang bahkan kalah di babak pertama turnamen sebelumnya. Ini bukan pertandingan, ini eksekusi. Namun anehnya, tantangan itu tetap disetujui. Dan saat yang sama, seorang tamu tak terduga tiba di sekolah. Sosok pria bersetelan rapi melangkah masuk ke area Karuza High dengan ekspresi santai. Senyumnya ramah, tapi matanya penuh perhitungan. Kepala sekolah Irio High hanya ingin mengobrol santai, katanya dengan nada ringan. Tapi ada sesuatu di balik kata-kata itu, sesuatu yang tersembunyi. Satu hal yang menarik adalah Kiernan bukanlah siapa-siapa di sekolah ini. Bahkan dalam turnamen sebelumnya, dia kalah di babak pertama. Tapi, kenapa Dominic terlihat waspada ketika Kiernan mulai menunjukkan auranya? Ada teori bahwa Kiernan sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Apakah ini kekuatan yang baru ia sadari? Atau ada rahasia yang belum kita ketahui? Dan yang lebih menarik lagi, kepala sekolah Irio High, rival dari Karuza High, secara misterius datang untuk menonton pertarungan ini. Apakah mereka hanya sekadar menonton atau berencana untuk merekrut seseorang? Pertarungan akan segera dimulai. Semua mata tertuju pada Kiernan dan Dominic. Akankah ini menjadi penghinaan terakhir bagi Kiernan? Atau awal dari legenda baru? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah. Apakah menurut kalian Kiernan punya peluang menang? Atau apakah ini hanya mimpi seorang anak yang lemah? Klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pertarungan epik ini di episode selanjutnya.